Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Ralda Manti Panjaitan, saya dari Prodi Teknik Ilmu Komputer dengan NIM 43325. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma tes, startup atau shutdown test, dan negatif test. Itu dari tiga kelompok yang menjelaskan tadi ya Pak. Yang pertama, saya akan menjelaskan algoritmic test. Algoritmic test adalah metode pengujian perangkat lunak yang melibatkan penggunaan algoritma tertentu untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sebagaimana hasilnya. Yang kedua tujuannya. Tujuan yang pertama adalah validasi kebenaran metodika untuk memastikan algoritma memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua uji kinerja untuk mengevaluasi efisiensi waktu dan ruang seperti analisis kompleksitas algoritma. Yang ketiga adalah uji ketahanan untuk menguji algoritma dengan skenario ekstrim atau beban tinggi. Yang ketiga metode. Yang pertama metode white box testing untuk menguji struktur internal kode algoritma. Yang kedua, metode boundary value analysis untuk menguji pada batas input minimum dan maksimum. Dan yang terakhir, metode stress test untuk memastikan algoritma tetap stabil di bawah tekanan tinggi. Dan saya akan menjelaskan tentang startup atau shutdown test. Yang pertama, metode. Metodologi pengujian. Langkah-langkah yang pertama dalam persiapan lingkungan pengujian, kedua melakukan pengujian startup, yang ketiga mencatat hasil dan laporan pada kesalahan, yang terakhir adalah melakukan pengujian shutdown dan menganalisis hasil dan membuat laporan. Dan yang kedua adalah proses pengujian. Proses pengujian yang pertama adalah startup test. Pada startup test, yang pertama menghidupkan sistem dan memantau waktu booting. Yang kedua memeriksa dan memeriksa log untuk kesalahan. Yang ketiga untuk menguji semua fungsi sistem yang pada utama. Yang kedua adalah shutdown test. Yang pertama memastikan sistem dan mencatat hasil waktu shutdown. Yang kedua memastikan semua proses dihentikan dengan benar. Dan yang terakhir memeriksa log untuk kesalahan. Alat pengujian pada startup atau shutdown test adalah yang pertama logger. Misalnya log files dan event viewer. Yang kedua adalah provider. Misalnya waktu, CPU, dan memori. Dan saya akan menjelaskan tentang negative test. Pertama, negative test adalah menguji ketahanan perangkat lunak terhadap kondisi atau input yang tidak valid. Yang kedua tujuannya untuk memastikan bahwa perangkat lunak dapat menangani input atau kondisi yang tidak valid. Yang kedua adalah meningkatkan kendala dan keamanan sistem. Yang ketiga mencegah potensi kegagalan saat beroperasi dalam situasi yang tidak terduga. Keuntungan negatif test. Pertama, negatif testing membantu mengidentifikasi dan menangani potensi kegagalan yang tidak terduga, sehingga meningkatkan ketahanan aplikasi. Yang kedua, mendeteksi bug tersembunyi. Pengujian ini menemukan masalah yang mungkin tidak terdeteksi selama pengujian positif seperti kesalahpahaman input yang tidak valid. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna, memastikan aplikasi memberikan respon yang tepat, misalnya pesan kesalahan saat berhadapan dengan masukan yang salah. Dan yang terakhir adalah contoh pada pengujian negatif test. Yang itu input nilai lebih dari batas maksimum. Tujuannya menguji batas input dan ketahanan sistem. Skenario-nya adalah ketika pengguna memasukkan yang lebih besar dari nilai yang diperbolehkan di kolom input, dan semisalnya memasukkan angka 99 pada kolom usia yang banyak mendukung angka 1-120, maka input tersebut melebihi dari batas maksimum. Jadi, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.